Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa dhurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa jamil awliya tis'ah Syekh Syubakir Mbah Aulia Setara Gedong, jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat abana wa ummahatina wa zadina wa masyayikhina wa liman kana lahu haqqun alina wa fatihadul qaryah sesepuh kita sedaya. Wafarallahu lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat para bapak ibu ingkang minulya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat barokah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini sengaja kami membawa kitab yang pada saat kita kecil belajar, kita upas kembali, kita kenang kembali, kitab Nurul Yakin. Kitab yang menerangkan banyak cerita sejarah kaitan kehidupan yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini kita sudah masuk di dalam bulan Rabiul Awal. Ngoten nggih? Bulan Maulud, bulan di mana panutan kita, Nabi kita dilahirkan pada bulan ini, sehingga sepatutnya agar para umatnya, segenap umatnya ini tidak melupakan atas jasa-jasa yang telah beliau tanamkan, beliau tinggalkan, yang sehingga kita saat ini mengenang dan mengambil manfaat dari jasa-jasa beliau. Kami sering sampaikan dalam kesempatan setiap bulan Maulud bahwa kita sedaya memperingati Maulid Nabi itu tidak ada lain, yang pertama tentu harus punya rasa syukur, harus punya rasa terima kasih, matur suwun, di mana Allah Ta'ala telah mengutus hambanya menjadi Rasul, menjadi Nabi yang terakhir, membawa agama yang kita yakini untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sehingga dengan diutusnya Kanjeng Nabi tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan siapa-siapa. Bab Kanjeng Nabi diutus niku sesuai dengan dawuh Al-Qur'an, rusulam mubasyirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul. Kanjeng Nabi niku membawa informasi kabar bungah lan kabar susah. Ya, yang kita tangkap yang bungahnya, di mana apa-apa yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi itu pasti benarnya, pasti ditepati.
Ini yang menjadi syukur kita yang paling dalam. Dengan itu kita menjadi iman Islam pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling pokok. Yang lain juga penting, namun itu yang menjadi pokok. Misalnya dengan adanya Nabi kita akan meniru, menteladani akhlak-akhlak perilaku beliaunya. Pun gambaranipun kados mekaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-daurul awal min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rasul. Kita tahu bahwa Kanjeng Nabi itu diutus untuk manusia secara kafah. Secara kafah itu menyeluruh. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Isa itu khusus untuk daerah tertentu, kaum Nazaret. Nabi Musa juga diutus untuk daerah tertentu. Tetapi kalau Kanjeng Nabi wa Rasulullah ilan nasi kafah. Kafah itu hale kabeh, mboten namung Arab tok, mboten namung Timur Tengah saja, tetapi secara menyeluruh termasuk Indonesia. Ini rahmatan lil alamin. Makanya sering kami sampaikan dulu, dengan diutusnya Nabi itu yang mendapat kenikmatan, yang diuntungkan tidak hanya orang mukmin, tapi orang kafir pun termasuk diuntungkan. Non muslim pun juga diuntungkan karena di sana dikatakan bahwa walil kafirina bi ta'khiril adab. Orang kafir diuntungkan dengan diutusnya Nabi itu, adabnya diakhirkan, tidak langsung diterimakan. Sehingga kalau umat dulu kalau tidak iman maka akan mendapat adab secara langsung. Tapi kalau sekarang malah uripe penak-penak. Kalau sekarang orang kafir itu diuntungkan sebab siapa tahu nantinya pada akhir hidupnya akan Islam. Siapa tahu nantinya ente-ente ini ku sadar. Kayak kemarin saya hari Senin yang kemarin itu ketemu dengan siapa tuh namanya Hercules. Kepanggih oleh Hercules yang dulu kita kenal. Hercules itu ya sebegitu itu, tetapi nyatanya sekarang masuk Islam dan semangat ibadah, bahkan mendapat keistimewaan oleh Habib Lutfi Pekalongan dan lain sebagainya. Niku ternyata tidak semuanya sebagaimana yang kita kira. Baik, ternyata ada hidayah yang ada di sana. Wong adi rung karuan. Senin niku panggih Hercules lah, kalian panggih Atta Halilintar. Kula amati bae yo cek gandeng aku timbang Atta niku. Mungguhku tapi. Mungguhku. Cuma nasibe nggih ngoten niku wau. Ya nek cilik-cilike padha kali kula niku wau. Gandenge cek kalah mriku. Mergo mriku cek enom kula wis tuwek malih akhire kathah mriku ngoten mawon. Jadi itu yang kami maksud bahwa walil kafirina bi ta'khiril adab. Kafah ini meliputi itu. Sehingga untuk semua umat, selain Kanjeng Nabi sebagai Rasul ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya wa imamur rusul. Akhirul anbiya niku sekaruan
tapi itu pun toh ternyata masih berkembang, banyak munculan nabi-nabi hoak, nabi palsu, nabi awawu, nabi akon-akon yang delalah kersane ngalah kok ya tetep enten pengikutnya. Sing kula hirani niku kok ngoten to nggih. Kok ya enek sing ngandel, kok ya enek sing iman, padahal jelas tidak ada nabi kecuali yang terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu wa imamur rasul, istimewanya nabi tidak hanya sekedar sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi komandane, pimpinannya para utusanipun Allah. Karena nabi memang bagian daripada khiyarun min khiyarin. Bon, saya kira itu sudah kita yakini, jangan sampai tergeser sedikit pun bahwa figur orang yang tentunya harus kita dambakan, tentunya harus kita idolakan, itu bukan siapa-siapa, tapi yang harus kita idolakan, yang wajib kita idolakan adalah sosok Kanjeng Nabi. Bolehlah kalau kita mengidolakan seorang tokoh negarawan, seorang ulama, atau mungkin mengidolakan bintang, apa maksud mengidolakan bintang film, yes, tokoh misalnya begitu, boleh, tetapi jangan sampai dibandingkan, disejajarkan dengan ketokohannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu asmane mawon berdampingan sejajar kalian Allah dalam arti sebagai kekasih Allah. Dan itu yang mengangkat dan menjadikan Kanjeng Nabi sebagai Rasul bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bandingannya. Sebab kadang-kadang kita itu hanya terhenti pada sebuah kehebatan seseorang, keampuhan seseorang, tapi dalam satu bidang, dalam satu keahlian. Kalau Kanjeng Nabi dalam segalanya, akhlaknya terutama. Kemudian diterusakan jaa biddinil Islam alladzi la yaqbalullah yaumal qiyamah dinan ghairahu. Di mana Kanjeng Nabi dilahirkan, diutus menjadi rasul dengan membawa agama Islam, agama yang akan diterima selain Islam, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wa min nasli saadati Quraisyin asyrafi qabilatin mim fi Makkatal Mukarramah wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Kita tahu bahwa Nabi selain diutus sebagai Kanjeng Nabi pun ternyata beliau juga punya nasab yang mulia, nasab yang tinggi, sambung dengan Nabi Ismail alaihis salam. Kita tahu bahwa siapa Nabi Ismail, bagaimana sejarahnya, kita tahu siapa nasabnya Nabi Ismail dan seterusnya. Berarti nasab itu penting. Nasab itu penting, keturunan itu penting. Sampean putrane sapa le? Kula putrane bapak. Iya, putrane bapak. Bapakmu sapa ngono lho? Oh, Pak Niko. Lah bapake sampean putrane sapa? Oh, putrane niki. Lah mbahe sampean putrane sapa? Oh, putrane niku. Itu penting. Tetapi senaoso penting, walaupun toh penting, bukan sebuah jaminan kalau nasab itu pasti bagus. Syirarul alimin adzahu khumuli idza fakhurtahum dzakarul jududa wa khairun nas du syarafin qadimi aqama li nafsihi syarafan jadida, katanya. Jadi memang sejelek-jelek orang generasi penerus itu generasi yang hanya mengandalkan nasabnya, mengandalkan keturunannya, tidak punya prestasi,
Lah sing apik piye? Ya nasabe apik, punya prestasi. Hanya mengandalkan nasabnya, lu aku lu anake kiai. Aku lah anake Pak Kaji. Aku nasabnya nasab darah. Darah apa? Darah merah. Misalnya begitu. Ya monggo memang iya. Tapi jenenge lading niku nek mboten diungkal nggih tetep ketul. Maka nasab itu penting tetapi tidak merupakan sebuah jaminan untuk menjadikan kehebatan seseorang. Ya kalau punya modal karena nasab mungkin lebih gampang untuk bisa memahami, bisa napa istilah ngelandep nih niki memang gampang karena sudah punya dasar. Tetapi kembali lagi bahwa yang menjadi kehebatan ini bukan hanya karena nasab tetapi bagaimana prestasi yang kita raih dan kita ukir. Tapi juga penting. Sebab kadang-kadang kita hanya terhenti pada bae sampean sapa asmane Mbah Stono Gedhong pokoke. Mbah Stono Gedhong biyen karo mak ya ora didudui. Misalnya begitu. Kadang-kadang itu juga penting. Sebab itu nanti akan kalau dawuhipun Quran walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bab ngeten. Kalau kita ternyata punya nasab yang bagus, sementara kita tidak bagus, tentunya malu. Nduk le, bae sampean dulu sekti hebat, degdoyo. Napa bahasa anjane napa? Sakti, degdoyo, ampuh, jaduk, dugdeng. Wah, mau nyokot arit ora tedas. Nah, misalnya ngoten. Dibacok ora tedas misalnya. Ya, memang itu penting, tetapi kembali lagi kalau ternyata kita keturunan dari orang yang hebat, kalau kita tidak hebat kan ya izin. Nah, izin. Bon, niku Kanjeng Nabi asyrafi qabilatin fi Makkatal Mukarramah. Yang nasabnya ada hubungannya dengan Nabina Ismail alaihissalam. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau dari sisi nasab bapaknya asmanipun bapak Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilabin. Wa ummuhu Aminah bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fadajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Nasabnya Nabi ketemu antara bapak dan ibunya. Terus nek asmonipun bapakipun Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Temune temriku nek ibune Aminah bintu Wahbin binti Abdi Manaf bin Zuhratin bin Kilab. Jadi ternyata banyak kita temukan jodoh pasangan itu ternyata juga tidak jauh dari saudara kita. Mbuh temu pitu, mbuh temu wolu, mbuh temu mbuh misanan, mbuh minduan, sepupu, telonan, telulasan. Nah, seniki masih ada hubungannya. Sehingga di sana pun dikatakan memang boleh secara agama menikah dengan saudara dekatnya, misalnya sepupu misanan boleh. Tetapi memang diharapkan ya ojo terlalu cedek. Ya dulur tapi rada ado. Tapi timbang dipek wong liya dipek dhewe ra apa-apa. Masalahnya mulek niki mengke. Mulek.
ya tidak masalah selama fikih membolehkan. Nah ini masih ada keturunan. Oh ternyata kita ketemu di keturunan yang sekian. Nah ini penting kita sampaikan agar karakter yang menjadi pasangan kita itu tidak jauh-jauh. Bab kadang-kadang kalau ternyata berbeda karakter, niki mungkin sulit untuk menyesuaikan. Sepena omong kita niku golek calon, tentu tidak hanya melihat siapa calonnya, tetapi juga melihat siapa keluarganya. Bab pernikahan itu nanti kan akan selalu berhubungan terus, tidak hanya antar pasangan tetapi juga antar keluarga. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi bahwa Nabi itu menikah dengan istri, bapaknya menikah dengan ibunya. Niki masih ada hubungan saudaranya. Wulida sallallahu alaihi wasallam bimakkata yaumal isnain asaniyata asyara min Rabiul Awal amal fil. Kanjeng Nabi dilahirkan di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal, diwastani tahun gajah. Sampun maklum, jadi lahirnya hari Senin, meninggalnya juga hari Senin. Kanjeng Nabi usianya 63 tahun utuh genep, tidak kurang sehari atau 2 hari atau tidak lebih. Kanjeng Nabi utuh swidak telu utuh genep. Jenengan titeni kadang-kadang jarang, tidak ada yang semacam genep mboten. Kadang-kadang yuswane pinten bapake sedo? Nggih antawis 70, mesti cek kurang seminggu, kurang sesasi, utawa seminggu punjul, atau 70 lebih 1 bulan. Kalau Kanjeng Nabi genep utuh. Hari Senin, sedo nggih hari Senin, kemudian dimakamkan pada hari Rabu. Karena selain banyaknya yang ingin takziah, bahasa ngelayat, juga masih menunggu hasil musyawarah keputusan siapa penggantinya Kanjeng Nabi. Akhirnya dari berbagai usulan, masukan dan seterusnya, maka keputusan terakhir Kanjeng Nabi itu digantikan oleh sahabat Abu Bakar bin Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Khulafaur Rasyidin yang menggantikan Kanjeng Nabi, yang saat itu termasuk yang ditonjolkan dan dijagokan termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini rebutan, bukan rebutan nggih, semacam usulan. Ada yang mengusulkan dari kelompok Muhajirin, sahabat Abu Bakar. Ada yang mengusulkan dari kelompok sahabat Ansor. Nah, di sini perbedaan di dalam hal itu monggo, tetapi tetap pada akhirnya menyetujui, mentaati kesepakatan atas dasar musyawarah. Akhirnya sahabat Abu Bakar niki yang dianggap patut dan pantas, dan didasari dengan beberapa bukti-bukti kedekatannya sahabat Abu Bakar dengan Kanjeng Nabi. Niki lahir Senin, sedone nggih Senin. Ampuh pokoknya. Wasumia ama wiladati amal fil. Alasannya mengapa pada saat itu dinamakan tahun gajah? Li'anna malikal habsyah arsala ama wiladatihi habsyan ila makkata lihadmil ka'bah wa kana fihi filun azimun. Karena ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Habasyah niki pengen menghancurkan Ka'bah,
mboten saged fa ahlakallahu al-habsya, malah justru Raja Habasyah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya apa? Ikroman li wiladatin nabi. Dihancurkannya Raja Habasyah itu ikroman krono mulyaaken li wiladatin nabi, krono kelahirane jeneng nabi. Allah taala itu ngerusak Raja Habasyah karena enggak rela dengan adanya Ka'bah dihancurkan sekaligus untuk memuliakan kelahirannya Nabi. Allah Ta'ala mulia nih dengan kelahirannya Kanjeng Nabi. Wah, anak awake dhewe yo jelas pasti toh. Wong Allah Ta'ala nggih mulyane Kanjeng Nabi. Begitu hebatnya Kanjeng Nabi, Allah Ta'ala mulyane kelahirannya Kanjeng Nabi. Kami juga pernah menyampaikan tentang panjenengan teng Quran dipun warai, dipun serat ngeten walladzi arsala rasulahu. Ayate walladzi arsala rasulahu. Allah ngutus utusane. Teng mriki Allah menyebutkan tidak walladzi arsala Muhammadan. Allah tidak mengatakan walladzi arsala Muhammadan, Allah ngutus Muhammad, mboten, tapi yang disebut walladzi arsala rasulahu. Rasul itu jabatan. Rasulahu di sini Kanjeng Nabi niki berarti menunjukkan bahwa Allah itu menghormati. Dalam arti menghormati itu gak koyo hormati awake dhewe teng kene Kanjeng Nabi, mboten, benten. Benten maknanya. Kalau kita menghormati, takzim itu karena memang memuliakan sekaligus mengharapkan syafaatnya. Tapi kalau Allah memuliakan karena memang itu sebagai bentuk kasih sayang. Kados panjenengan misalnya basa krama dateng putrane, dateng putune. Dik, sampun maem napa dereng? Pun. Mboten dereng nggih, dayeng ngoten nggih, cah cilik. Pun maem napa dayeng? Nah, dayeng. Mau cah cilik. Dayeng. Muni ngoten niki, apakah kita itu karo putune jan hormat ngono ya? Mboten, ini pembelajaran. Marai kasih sayang. Basa. Ini misalnya pun ngoten. Makane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah, malaikat, makanya kita sholawat. Niki ikroman li wiladatin nabi. Allah mulia krana mulyaake maring kelahirane jeneng Nabi. Lawong Allah mawon memuliakan atas kelahirannya Nabi, apalagi kita. Bon. Wa ardu'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimata Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawatin. Wa ardu'athu lan nyusoni ing Kanjeng Nabi ba'da ummihi sausi ibune Kanjeng Nabi sapa Thuwaibatul Aslamiyah, Thuwaibah kang bangsa Aslam. Khatimatu ammihi kang dadi juru ladene pamane Nabi Abi Lahab. Nabi itu setelah dikasih ASI sama ibunya, kemudian dikasih ASI kalian Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah artinya apa, Bapak Ibu yang saya hormati? Islam di dalam hal fikih memang boleh menghitung niku napa jenenge? Mengkalkulasi, mengaji kerto niku napa jenenge? Mengijir. Ya padha ae. Wis pokoke mengkalkulasi nggih, mengaji kerto.
mengaji kerto, mengkalkulasi, menghitung, menghargai ASI yang panjenengan berikan kepada anak. Jenengan putrane gangsal. Mungkin panjenengan masih ingat saya anak 5 itu telah memberi ASI itu selama setahun misalnya. Dihitung mau setahun 300 swidak dino. 300 swidak ngono nggih. Sehari berapa diaji kerto? Anggap aja sedino 50. Larangan nggih. Ya 50 ngoten mawon pun. ASI itu kok larang kok. 1 hari 50 kali setahun. Kali 5 misalnya. Berarti kan gampang 5 tahun. Kok 5 tahun toh? 5 anak. 5 anak 1 anak setahun berarti ya 5 tahun ngoten nggih bener nggih? Nggih, pun ngoten mawon. 5 tahun pirang dino niku kalau sehari 50 tinggal mengkalikan. Oleh. Tapi kalau sudah diganti uangnya sebagai ganti pembayaran ASI tidak ada nilai pahala kagem panjenengan. Anggap aja mengeten. Nah tapi makanya kula natos matur jenengan ngilmu saking Bayi Ilham Nadir almarhum di saat diminta untuk bagi zakat bagi tirkah, bagi tinggalane mayit, misalnya yang suaminya meninggal, sebelum dibagi harta peninggalannya si mayit, sebelum itu kan ada prioritas yang harus didahulukan. Di antaranya yang harus diprioritaskan pertama, mayit itu punya utang pada. Kalau punya utang diambil tirkahnya, tinggalannya untuk membayar utang. Kemudian diambil lagi sampean bojo wadon, istri yang ditinggal kira-kira rela ridho apa tidak dengan ASI yang panjenengan berikan kepada anaknya. Kalau ndak rela atau nggak ridho, nggak ikhlas, bisa diambil tirkah itu untuk mengganti ASI. Tapi niki jarang. Wis kenek kaya-kaya wis ra apa-apa, gak mentala niku. Ngoten nggih. Tapi itu ilmu. Lah kalau pun to ndak itu gak apa-apa dijoli. Ya mungkin sangat mungkin sekali karena memang itu haknya. Bab Kanjeng Nabi itu juga disusukan dalam arti ada nilai, ada upahnya. Ada upahnya. Wes aku mau nyusoni tak susokne nyanggone kono monggo. Tapi golek susu sing kualitasnya bagus. Wonge sing apik, aduh disusoni wonge ra jelas ya apa akan mempengaruhi jiwanya malah bledru niki mungkin. Makanya para ibu-ibu itu bisa diambil tirkah yang dari suami untuk itu. Tapi itu tidak pada umumnya, mboten jarang lah. Mungkin ada 1-2. Disami kalian ngeten akad nikah. Akad nikah itu untuk menentukan berapa besar dan kecilnya mahar mas kawin itu kan orang tua punya hak untuk bisa menentukan. Pada umumnya nggih, iki gak ngomongnya adat nggih. Kita tidak bicara adat tapi bicara hukum. Misalnya calon suami telah merencanakan untuk mas kawin 5 juta. Ternyata orang tuanya wis gak trimo apa 5 juta iki. Ora kena nggih tuku sepeda motor 50 juta. Kena tinggi tuku napa sepeda motor. Wis pokok sepeda motor 50 juta, jangan 5 juta. Boleh ndak? Boleh. Tapi kan gak umum. Mbok yo nek njaluk 50 ya aja pas akad nikah. Sadurunge dirembuk, dipetung. Lah kan ya ngisini-ngisini meneh. Dan itu pernah terjadi. Di mana? Ya di Kediri. Nah, dibayar sakmene moh kurang. Akhirnya ya terpaksa mantene utang-utang sik. Yang ngene kanca-kancane utang sik gak apa.
mboten napa-napa. Untungnya nek sing diutangi. Itu dulu, kalau zaman dulu belum banyak model uang digital. Sekarang kan bisa uang digital kan. Wis cukup ya tak transfer. Oh, nah iso. Nek enek isine. Kalau ada saldonya. Lah enek ya diutang. Mboten halan tapi muajalan ditempo. Ketoke mahare 50 juta tapi utang. Sah ndak? Sah, ndak apa-apa, boleh. Itu sama dengan begitu. Lah oleh karenanya Kanjeng Nabi pun juga disusukan oleh namanya Suwaibah. Suwaibah khotimatu ammi Abi Lahab. Pun para ibu-ibu ingkang minulya, intinya bahwa adanya Kanjeng Nabi itu dilahirkan, diutus oleh oleh Allah Subhanahu wa taala tentu menjadi sebuah kenikmatan anugerah yang harus kita syukuri, di mana Allah telah mengutus Kanjeng Nabi memberikan petunjuk kepada kita agar kita menjadi manusia yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Di sana dikatakan bahasanya itu diselamatkan. Walil munafiqina amanun minal adzab walil kafirina bitakhiril adzab walil munafiqina amanun minal qatl. Bahasanya di sana ngoten. Ala toriki mendapat sebuah jalan petunjuk hidayah menyelamatkan dunia dan akhirat. Teng ini keteranganipun kados mekaten. Pun yang terakhir, para ibu-ibu ingkang minulya, tentu dengan diutusnya Kanjeng Nabi, selain sebuah kenikmatan, anugerah, hidayah, perlu juga kita menteladani, perlu juga kita meniru akhlak, perilaku yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi di dalam menghadapi permasalahan, di dalam menghadapi kehidupan. Bab Kanjeng Nabi niku yo sami kalih kita, sama-sama manusianya. Sama-sama diciptakan sebagai makhluk hamba Allah Ta'ala, sebagai manusia. Punya keinginan yang sama. Punya kehidupan yang sama. Cuman sama-sama status manusianya, tetapi tingkatannya yang tidak sama, derajatnya yang jauh berbeda. Nek Kanjeng Nabi disampaikan di sana Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti tenal hajari. Niki sama-sama jenisnya tetapi ora podo. Panjenengan tumbas emas yang pasar kono karo yang toko kene kan podo-podo emase tapi karatnya ndak sama. Anggap aja kalau Kanjeng Nabi tingkatan emas itu paling inggil 24 karat, kita niku mungkin sekarat. Mungkin mawon. Ya podo emase tapi yo 24 karat karo sekarat. Nah, dalam kesempatan ini sering juga kami sampaikan hal-hal yang sepele, hal-hal yang mungkin sering ada dalam kehidupan kita. Pertama, ajwadan nas. Kanjeng Nabi itu sosialnya luar biasa. Bon niku mawon. Sosialnya, kepeduliannya terhadap umatnya itu luar biasa. Walaupun toh Kanjeng Nabi tidak terkenal kaya,
Walaupun toh Kanjeng Nabi tidak banyak harta benda, tetapi kepeduliannya luar biasa. Makanya teng Quran dipun dawuhaken bahwa Kanjeng Nabi selalu merhatosaken dan mementingkan kepentingan orang lain daripada dirinya dan keluarganya. Ini sosial, kepedulian sosial, kepekaan yang ada pada jiwanya Kanjeng Nabi. Selain itu Kanjeng Nabi asad dan nas tawaduan, orangnya rendah hati. Rendah hati ini mboten angkuh, tidak sombong karena pangkat, karena jabatan, karena kekayaan dan seterusnya. Tawaduk, walaupun toh beliau seorang pemimpin Sayyidul Anbiya wal Mursalin, beliau termasuk orang yang menjadi idola semua umat, tapi Kanjeng Nabi tawaduk atau rendah hati. Asyad dan nas tawaduan. Di antaranya lagi, niki Adi kan ngalami nih. Ngalami dalam arti dalam kehidupan kita itu kan yaitu ya bagaimana kita punya kepedulian. Kalau yang pernah kami sampaikan as-sakha, al-jud, al-karom, terus al-ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jeung Nabi mendahulukan kepentingan orang lain walaupun toh sebenarnya beliau itu sendiri juga butuh. Awake dhewe go iso niki. Wong entuk berkat mawon sing enak dijupuk, sing gak enak diwehne ya tak. Nyah iki lho tak berkat. Nah, sik iwake jupuk sik, ndoke dijupuk, jajane dijupuk karek sambel goreng. Nah. Karo mie sereten, cek untung mawon gak enek serundenge niku wae. Pengalaman niku. Ya Allah. Mayan. Tapi nek seneng mesti sing didhisikne sing enak diberikan. Koyok panjenengan remen kalih wayahe. Jenengan sayang kalih cucunya. Tentu panjenengan mboten berani untuk mengambil dan mengurangi porsinya sebelum cucunya ambil karena membuktikan kalau itu seneng. Nah, niki tapi kita mboten ngoten. Tawaduk nggih. Kemudian yang juga sering kita alami wa kana la yaruddu maujudan. Jeung Nabi menerima apa adanya, tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Pun niki balik kula aturne, tapi kita niku praktek niku lho wangel. Mangke panjenengan kundur mencoba untuk menyiapkan daharan kagem kakunge, dijajal ae saeneke. Menunya blendrang plus sambal terasi. Engko nek ngengkel wis bingung. Oh, Pak, Kanjeng Nabi niku nrimo apa eneke. Oh, nek ngono berarti sok blonjomu ya kudu tak longi, bapakmu kudu nrimo apa eneke ya. Padha ae iki kok akhire. Engko lok-lokan iki akhire kok. Artinya begini, Bapak Ibu yang saya hormati, monggolah kita ndak apa-apa kadang-kadang memang menyesuaikan, tetapi sekali lagi kita harus punya rambu-rambu. Sekira mana secara manusiawi kita normal, tetapi juga ada rambu-rambu di mana kita tidak berlebihan.
Yo maklum lah menungso awake dudu Kanjeng Nabi, kita bukan nabi ndak mungkin bisa mendu 100%. Iya. Tetapi paling tidak kita belajar. Paling tidak kita sekian persen dari yang sudah dicontohkan, yang sudah diteladankan. Paling tidak sekian persen, jangan sampai tidak sama sekali. Misalnya begitu. Termasuk malih mosok ngangel ngene ngeten. Kanjeng Nabi niki wa kana yaqulu bi asabi as-sulas wa yu'allikuna wa yashrabu qaidan. Niki mawon pun jenengan gak usah engkel-engkelan. Lho itu Kanjeng Nabi kan bisa, kalau saya kan manusia biasa. Kanjeng Nabi niku nek unjuk wa yashrabu qaidan. Kanjeng Nabi nek minum nek ngunjuk qaidan. Qaidan maknane napa? Lenggah, pinarak. Pun niku mawon pun. Wis gak usah angel-angel, gak engkel-engkelan iki. Ndak perlu engkel-engkelan. Lho itu Kanjeng Nabi, awake dhewe saya yakin bisa. Bisa. Wa yashrabu qaidan. Ngombene pinarak. Lah prasmanane kene lungguhe alasan kuwi. Alasan iku. Panggah golek selai. Ya tanafasu fis syarab salasan kharijal ina. Nek ngunjuk 3 kali nafas. Ngeten nggih, bismillahirrahmanirrahim. B. Salahne alhamdulillah. Bar ngoten ngombe malih bismillahirrahmanirrahim, ngombe malih. Salahne alhamdulillah. Nomor 3 ngombe malih disalahne alhamdulillah. Kula natos nerangne ngeten iki enten tiyang bantah ngeten. Kula nu malah punjul ping 3 lah pas ngopi nih kok. Nah, seruput ping akeh. Walah wong ya Allah. Kadang-kadang wong nu aja nyenengne, guyokne, megelne. Panjenengan bener niki nek ngombe manyen berkali-kali. Baik kaya melebihi hebatnya karo Kanjeng Nabi. Artinya perbandingannya bukan itu. Perbandingannya kadang-kadang kita itu minum hanya sekali. Glek entek. Kaya talang ngono lho niku tenggorane ini. Kadang-kadang mboten ngoten malah mboten gawe kendi karo tangane tengen nyekel apa tangan kiwa ngadeg karo nyekel tangan kiwa ngadeg pisan walah wis ngadeg tangan kiwa. Kula iki pamer mawon, nek kula dalam hal masalah wa yashrabu qaidan yatanafasu fi syarab sering sok-sok, mboten sering sok-sok nglampahi. Sok-sok ngeten. Kadang-kadang nek dayoh diombe bismillahirrahmanirrahim, ngombe blek. Barang bekan sik. Terus sampai 3 kali. Niku hal-hal sepele mawon sing perlu kula aturaken. Bab napa dawuh Kanjeng Nabi la tasyrabu nafasan wahidan kasyurbil ba'ir. Aja ngombe sing hanya 1 nafas niki kaya ngombene unta. Kasyurbil ba'ir. Awake padane unta ya. Kaya unta nek ngombe. Pun nggih niku mawon yang pasti kula panjenengan sudah paham secara luas tentang karakter, akhlak, perilaku yang telah diterapkan oleh Kanjeng Nabi. Ini bulan Rabiul Awal di mana Kanjeng Nabi dilahirkan. Bahkan kemarin lusa ada satu keluarga yang berkeinginan untuk punya hajat di bulan Rabiul Awal ini gagal atas dasar keputusan dan arahan dari sesepuhnya. Sampean arep mantu nggih. Kapan? Minjing mulut. Yo aja mulut lah. Awake dhewe sik aja mulut, suk bakdo mulut ae. Iki mung mulyane kelahiran Kanjeng Nabi. Nggih, Said, alasan sae. Itu karena hanya ingin hormat. Nggih niku di antara yang kemarin kita terima dalam arti itu alasan yang ya pantas
Kalau mulut terus mesti ora apa-apa, nggih sah-sah mawon, boleh, ndak ada larangan. Tapi bisa jadi karena saking olehnya memuliakan Nabi niku. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan tentunya akan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala wonten ing swarganipun Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kami ingin jawab apa yang menjadi pertanyaan Mbak Lutfi terkait dengan orang yang meninggal Jum'ah. Pada umumnya memang selamat dari siksa kubur, aman. Cuma itu bukan sebuah jaminan untuk menjadi aman, sehingga dengan meninggal di hari Jumat itu ada semacam rekayasa, ada semacam skenario, desain, sehingga itu tidak, tetapi kembali lagi tetap kepada amal dan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya memang begitu, tetapi hakikatnya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Jawabannya itu. Sehingga para ibu-ibu, saya sangat salut sekali dan itu hebat jamaah Masjid Semampir nggih. Masjid Baitur Rahmah meninggal dunia pada saat duduk di masjid menunggu pelaksanaan sholat Jum'ah. Hebat. Niku tidak semua orang. Padahal tukang becak niku. Bahjan ampuh. Awake dhewe rung karuan. Niku ya ora nek sing nyeluk Gus, ya ora nek sing nyeluk kiai, ya ora nek sing nyeluk ustad. Ampuh. Ampuh niku jelas pun sae. Endingnya bagus. Mekaten nggih, cekap? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami haturkan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan doa Al-Fatihah.